Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source dan sekarang kita berada di segmen L&D Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau nge-review film drama Korea yang udah selesai tayang dari Prime Video, yaitu Marry My Husband, yang diangkat dari webtoon ternama dengan judul yang sama. Oke, buat Sourcers yang para drakor-drakor sejati ini, yuk kita review bareng-bareng, oke? Kita refresh dulu sinopsisnya ya. Marry My Husband ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Kang Ji-won yang dia dibunuh oleh suaminya Park Min-hwan gara-gara si Park Min-hwan suaminya ketahuan selingkuh dengan Jung Soo-min, sahabatnya sendiri. Kang Ji-won ini juga menderita kanker. Dia juga sengaja dibunuh dengan didorong ke arah meja kaca agar nantinya ketika Kang Ji-won ini meninggal, si Park Min-hwan beserta selingkuhannya tuh si Jung Soo-min itu mendapatkan uang asuransi dengan jumlah yang sangat besar. Ketika tersadarkan kembali melalui bantuan dari almarhum ayahnya, ternyata Kang Ji-won kembali ke 10 tahun yang lalu, dimana itu adalah masa-masa dia belum menikah dengan Park Min-hwan, dia masih pacaran dengan Park Min-hwan. Nah, dari situ akhirnya Ji-won merencanakan balas dendam. Dia ingin menikahkan Jung Soo-min sahabatnya dengan Park Min-hwan, jadi supaya si Kang Ji-won tidak terkena masalah yang sama. Kang Ji-won ini tentunya dibantu oleh atasan manajernya, yaitu Yoo Ji-hyuk yang juga menyukai Kang Ji-won. Yang kita tahu ternyata si Yoo Ji-hyuk ini juga dikirimkan oleh almarhum ayahnya Kang Ji-won untuk kembali ke masa 10 tahun yang lalu agar Yoo Ji-hyuk ini bisa membantu Kang Ji-won membalaskan dendamnya dan juga sebagai orang yang akan membahagiakan Kang Ji-won. Oke, kita bahas beberapa perbedaan antara versi webtoon dengan versi dramanya ya. Berhubung Min Source ini adalah orang yang juga membaca webtoonnya, jadi Min Source akan melakukan beberapa perbandingan dulu ya. Walaupun memang banyak alur cerita yang berbeda, tapi keduanya itu baik di drama maupun di komik memberikan alur yang sangat-sangat berbeda dan bikin kita emosional terus. Di versi komiknya itu ada peranan ibunya Yoo Ji-hyuk alias ibu tirinya Yoo Ji-hyuk, tapi ternyata di drama tidak ada yang memerankan ibunya Yoo Ji-hyuk, bahkan tidak ada peran ibunya Yoo Ji-hyuk tersebut. Peran itu ternyata diganti oleh tambahan lain, yaitu Oh Yura yang merupakan mantan tunangannya Yoo Ji-hyuk. Oh Yura ini memang tidak ada di versi webtoon. Kabarnya sih Oh Yura itu berasal dari versi novelnya, jadi adaptasinya itu langsung dari novel ke dramanya, di webtoonnya tidak ada. Nah, yang bikin menarik nih ya, yang memerankan Park Min-hwan di versi dramanya itu adalah Lee Gi-kyung, dimana buat kalian para pecinta drakor itu pasti sudah mengenal aktor Lee Gi-kyung itu di film sebelumnya yang berjudul Welcome to Waikiki. Di situ peranan Lee Gi-kyung sangat berbeda ketika dia berperan sebagai antagonis di Marry My Husband. Jadi saat menonton Marry My Husband tuh orang-orang tuh malah ketawa ngeliat si Gi-kyung ini, padahal kan dia perannya antagonis. Min Source sendiri ya sebetulnya tuh belum pernah nonton film aslinya Gi-kyung yang sebelumnya nih, yang lebih komedi. Langsung nonton Marry My Husband, itu aja tuh ngeliat tampangnya yang kocak, emang bawahnya emang pengen ketawa sih, soalnya ada beberapa scene yang lucu gitu. Dan si Park Min-hwan yang diperankan Lee Gi-kyung ini tuh kayak bukan tipe-tipe antagonis yang jahat yang pintar, tapi jahat tapi kayak bodoh gitu loh, yang masih bisa dipermainkan, masih bisa dimanipulasi oleh para tokoh utamanya. Intinya kayak bukan tipe-tipe villain yang pintar jahat gitu. Nah, sebagai gantinya kedatangan Oh Yura sebagai mantan tunangannya Yoo Ji-hyuk ini, dia menjadi sosok villain yang pintar, jahat, pintar, licik. Jadinya lawannya itu cukup sepadan lah dengan Kang Ji-won dan Yoo Ji-hyuk. Sementara kalau Park Min-hwan sama si Jung Soo-min ini, mereka tuh villain antagonis tapi masih kayak bisa digiring atau masih bisa dimanipulasi, masih bisa dikalahkan oleh Kang Ji-won dan juga Yoo Ji-hyuk. Lalu untuk si Jung Soo-min ini nih, di versi webtoonnya kan kita kesel banget ya, kalau di Min Source waktu baca tuh sampai kesel banget sampai kubur-kubur. Dan ternyata di versi filmnya tuh si Jung Soo-min ini benar-benar bikin kesel juga. Walaupun mungkin keselnya tidak yang separah di webtoon, tapi kalau di versi drama itu keselnya tuh kayak goblok sih. Kalau di webtoon kan keselnya tuh kayak malu-malu banget sih parah, tapi kalau di drama tuh kalau Min Source dibanding keselnya tuh kayak lo tuh bego banget sih ini orang gitu. Jadi gregetnya tuh agak beda, tapi tetap sama-sama bikin naik darah dan naik emosi. Actingnya Lee Gi-kyung sendiri ini, walaupun di beberapa scene tuh kitanya tuh mungkin pengen ketawa, tapi ada juga di beberapa adegan yang jahat seperti dia mau nyekek si Kang Ji-won atau dia mau ngebunuh Kang Ji-won, itu kan kita tuh akhirnya bisa gitu loh terbawa emosi sampai bikin kesel banget. Padahal mungkin kita tahu ya dia sebelumnya tuh abis memainkan drama yang istilahnya komedi yang lucu, tapi di sini tuh acting antagonisnya wah benar-benar tetap bisa bikin kita emosi. Tapi
hanya di beberapa scene yang emang dia lagi jahat banget. Kalau sisanya sih mukanya tuh ya kocak gitu loh, kayak tipe-tipe lain yang bodoh, terus kayak kita kok semua gitu, kita ketawa gitu berarti ya. Di versi komik dan versi dramanya ada perbedaan alur di mana ibunya Park Min Pan itu kalau di komik kan dia dibunuh sama Jung So Min. Jadi si Jung So Min itu masuk penjara karena membunuh ibunya Park Min Pan dengan cara mencabut kabel infus di rumah sakit. Nah, kalau di versi dramanya ternyata yang meninggal dibunuh Jung So Min itu adalah Park Min Pan. Dan di sini juga Min-seol cukup salut sih sama pembawaan alurnya, walaupun berbeda dari yang komik, tapi cara bawain alurnya tuh dengan si Park Min Pan didorong sama Jung So Min sampai kena meja kaca, terus itu langsung dilihatin flashbacknya Kang Ji Won waktu dibunuh Park Min Pan. Wah, ini jadinya tuh smooth gitu alur ceritanya, dibikin dejavu sama kejadian itu. Mungkin karena di versi komiknya adegan pembunuhan atau adegan kematiannya itu tidak sama seperti di masa lalunya. Nah, makanya di drama itu gimana caranya dibikin biar adegan itu sama seperti di masa lalunya. Kemudian waktu si Park Min Pan ini dia adegan jadi mati mayat gitu, ternyata banyak juga ya fans-fans drakor tuh yang malah ketawa ngeliat actingnya dia yang mati, terus mukanya tuh kayak kocak aja gitu, nggak kayak yang kasian ya orang jahat, tapi malah kayak ngakak terus ada sama teman gitu. Coba kalian kayak gitu juga nggak? Terus nih sebagai gantinya adegan kecelakaan mobil yang kalau di webtoon kan Park Min Pan itu meninggalnya kecelakaan mobil, dia ketabrak ya. Nah, itu digantiin sama Ogyura yang meninggal karena kecelakaan mobil. Nah, yang Min-seol suka nih, ketika si Ogyura meninggal karena kecelakaan mobil itu kan tanda hati di dadanya si Ji-hyuk itu kan menghilang. Berarti itu tandanya memang peranannya dia untuk membantu Pan Ji-won di masa itu ya udah selesai. Berarti selanjutnya tuh terserah si Ji-hyuk ini mau hidup bagaimana dengan si Ji-won. Jadi itu tuh kayak seolah-olah tanda pengganti kecelakaannya Ji-hyuk yang dia alami waktu di kehidupan sebelumnya. Jadi digantiin sama adegan si Ogyura ini. Waktu itu sama alurnya ini lumayan cakep banget. Terus juga secara visual ya, waktu nonton awal-awal episode ini Min-seol juga nggak nyangka ternyata dari My Husband ini ada gitu visual efek yang kayak gedung-gedungnya itu, yang tadinya kan gedung-gedungnya banyak, yang tadinya tuh si Kang Ji-won berada di setting tahun 2023 terus kembali ke settingan tahun 2013 itu gedung-gedung itu kan dibangun pakai visual efek. Wah, rapi banget itu sedianya visual efeknya. Kenapa Min-seol pengen memuji hal sekecil ini ya, karena menurut Min-seol itu sesuatu yang tidak terlalu banyak kan gitu bisa jadi ada visual efeknya kayak gitu. Padahal kan mungkin sekedar Kang Ji-won datang ke masa lalu, ya udah areanya itu aja, gedungnya nggak usah ada penanda kalau itu gedung-gedungnya itu dihilangin lagi gitu. Tapi ini idenya lumayan cakep banget sih. Lalu juga untuk setting tahun, dimana kalau di versi komik itu settingannya tahun 2009 sampai 2019, di versi dramanya 2013 sampai 2023 ya. Pasti itu supaya bikin settingannya nggak beda jauh, karena kalau di tahun 2013 itu kan sudah ada smartphone yang mirip-mirip lah sama di tahun 2023, jadi kayaknya untuk mencari aset-asetnya itu tidak susah ya. Tapi ini sayang banget ya, hal yang Min-seol kurang suka dari drama ini itu gara-gara ya kisahnya si Yeon sama Baek Eun-ho itu tidak divisualisasikan di versi dramanya. Divisualisasinya cuma sekedar oh ya udah tahu saling suka terus udah gitu, nggak sampai yang jadian pacaran, terus hubungannya si Bu Yang Juran dengan Pak Lee ya itu cuma begitu doang, cuma deket terus udah gitu, nggak dilanjutin kejelasannya kayak di versi komiknya. Padahal itu Min-seol tuh yang paling ditunggu-tunggu deh, pengen banget melihat adegannya si Yeon sama si Baek Eun-ho itu kalau divisualisasikan ke versi drama tuh gimana kan tuh banget ya, tapi ternyata tidak divisualisasikan. Jadi itu memang salah satu ya kekecewaan besar Min-seol sebagai penonton. Tapi overall sih selebihnya itu Min-seol cukup suka ya. Walaupun memang alurnya berbeda, tapi yang Min-seol suka nih dari live action ya, nggak masalah mau alur sama cara penceritaannya itu berbeda sama yang di versi komik atau versi novel ya, asalkan bisa memberikan alur cerita yang super greget. Kadang-kadang kan jarang ya ada live action yang mengadaptasi dari komik atau anime atau apa, tapi alur ceritanya itu tidak segerget yang di versi animasinya atau di versi komiknya. Nah, Min-seol tuh suka nih live action yang walaupun misalnya alurnya beda tapi bisa memberikan rasa greget dan rasa emosi yang sama, jadi intinya tuh sama. Wah. Oke, untuk keseluruhannya Min-seol mau kasih rating film ini 7,5 banding 10. Tadinya ya kalau adegan Yeon sama Baek Eun-ho ini divisualisasikan lah, Min-seol pengen ngasih rating 9 atau 9,5 lah ya, tapi karena
tidak direalisasikan dan tidak divisualisasikan. Jadi dia udah 7,5 aja. 7,5 tuh kayak menurut Misa sudah cukup bagus banget ya. Drakor live action yang diangkat dari webtoon dengan kualitas dan juga acting para pemain yang seperti ini. Oke, menurut Sorcerer sendiri gimana nih? Kamu juga udah nonton serial drama Korea yang satu ini? Coba komen aja di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk mendapatkan konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan update konten berita fresh setiap harinya. See you!